Berita baik yang kubawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Salam saudaraku, kita kembali lagi ada di dalam sesi kebenaran. Kita akan melanjutkan sesi kebenaran malam hari ini terkait bagaimana kita mengalahkan keinginan daging. Mari kita menyelidiki musuh yang ada di dalam kita lebih dalam, yaitu keinginan daging, dan melihat ke dalam Alkitab bagaimana Allah menyediakan pemecahan sehingga kita dapat beroleh kemenangan atas keinginan daging itu. Nah, kebenaran yang kita akan pelajari pertama, bagaimana tindakan Tuhan terhadap keinginan daging ini. Kita telah mempelajari bahwa keinginan daging itu tidak dimusnahkan atau disingkirkan ketika kita diselamatkan. Keinginan daging kita itu tetap berdosa sebagaimana keadaannya sebelum kita diselamatkan. Sifat itu tidak akan dapat diubah menjadi sesuatu yang baik. Lalu, apakah yang Tuhan lakukan? Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyalibkan kita bersama Kristus. Pertanyaannya, mengapa Ia menyalibkan kita bersama dengan Kristus? Jawabnya adalah supaya kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Roma 6 ayat 6 menyatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan telah menghukum dosa di dalam daging itu. Keinginan daging itu masih tetap ada bersama kita, tetapi ia tidak lagi berhak menguasai dan kita tidak perlu tunduk pada perintahnya dalam hidup kita. Kuasanya atas kita telah dipatahkan. Kita mungkin masih akan berbuat dosa lagi, namun kita tidak harus melakukannya. Kita dapat berkata tidak kepada keinginan daging. Alkitab mengatakan di dalam Roma 8 ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Begitu juga dengan Roma 6 ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kebenaran yang kedua, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberi kuasa yang baru kepada kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan bukan saja menghukum daging itu di kayu salib, melainkan Ia juga melakukan sesuatu yang lain. Ia memberi kita kuasa yang baru melalui pimpinan Roh Kudus. Dikatakan dalam Alkitab, dan karena kamu adalah anak, maka Tuhan telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat yang ke-6. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ia bukanlah sekedar pengaruh atau kuasa untuk kebaikan. Ia adalah pribadi yang hidup. Jangan sekali-kali kita mengartikan Roh Kudus hanya sebagai alat atau benda. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup dan Ia adalah Tuhan. Kita perlu selalu ingat akan kebenaran ini, yaitu Roh Tuhan yang tinggal di dalam saya adalah pribadi yang hidup. Ia adalah Tuhan yang diam di dalam hati saya. Roh Kudus telah dikirimkan Allah untuk tinggal bersama setiap anaknya, yaitu orang-orang yang percaya dalam nama Kristus.
Roh Kudus akan menyertai hidup orang-orang percaya. Sekali Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam hati kita, Ia tidak akan meninggalkan kita lagi. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 16-17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Nah, lalu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Ada dua hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Marilah kita melihat lebih lanjut mengenai kedua pekerjaan Roh Kudus ini. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku pasti penasaran. Nah, kita akan lanjutkan kembali dalam seri berikutnya. Apakah yang menjadi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya? Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.